Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Yang di rumah, mari kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa dunia dengan segala kehebatannya tidak dapat kita andalkan sepenuhnya. Segala kekuatan, kehebatan manusia pun sangat terbatas. Kita hari ini kita belajar betapa perlunya kita mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, yang mampu menolong kita. Kita tahu ke depan ini bukan hari-hari yang semakin mudah. Hari-hari yang penuh dengan tantangan dan juga tentangan. Kita siap hadapi, kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita punya kemampuan untuk hal itu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saudaraku, karena itu tema kita hari ini adalah berharap. Ya intinya sih berharap kepada Tuhan. Kita perlu menempatkan diri kita di dalam naungan Tuhan. Karena itu tema kita berharap pada sayap kedaulatannya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita coba melihat kembali ini pertemuan kita yang keempat dari kitab Hagai. Memang saya tidak setiap minggunya secara acak saya menyampaikan jadi selang-seling begitu. Saudaraku, kalau kita melihat kitab Hagai, kitab yang menarik. Kalau kita membaca kitab Hagai hanya membutuhkan 15 menit kita selesai membaca. Hanya 2 pasal. Tetapi kitab Hagai kitab yang menarik untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena tema utama dari kitab ini adalah bagaimana kita menempatkan yang terutama dari yang kita utamakan dalam hidup ini. Nah, ini hal yang menarik. Jadi Hagai mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa ada satu hal yang paling penting yang harus menjadi fokus utama kita. Itu yang tidak lain adalah Tuhan. Ya, walaupun kita tahu misalnya keluarga. Kita punya keluarga, kita harus utamakan keluarga. Ya, namun di balik segala yang kita utamakan, kita diminta untuk utamakan Tuhan. Karena itu tema ini menarik. Ya, utamakan yang terutama. Nah, saudara, kalau kita melihat kitab Hagai dengan teliti, ini merupakan kitab yang memberikan dorongan kepada umat Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan Babilonia. Secara khusus umat yang dipimpin oleh Serubabel dan Yesua atau Yosua sebagai imam. Nah saudaraku, tapi rupanya ada persoalan-persoalan yang muncul. Semangat mereka yang mulai ingin membangun bait Allah yang sudah runtuh berhenti. Lalu 16 tahun kemudian Allah datang berbicara kepada umatnya. Termasuk kepada pemimpin yaitu Serubabel dan Yosua. Dan ada 4 pesan yang disampaikan. Untuk review yang enggak sempat mengikuti. Dan 4 pesan ini disampaikan dalam 1 tahun, dalam tahun 520 sebelum Masehi. Saudaraku, yang saya kasih pesan yang pertama adalah utamakan yang terutama dalam pasal 1. Di situ dijelaskan bagaimana bahwa umat Israel harus belajar menempatkan yang terutama. Ya, mereka sudah semangat membangun lalu berhenti mandek membangun pondasinya. Memang ada alasan, persoalan yang muncul baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Saudaraku, yang tentu juga menjadi persoalan dalam keluarga. Namun Tuhan menegur mereka. Ya, tempatkan Tuhan yang terutama. Lalu kemudian dalam pasal 2 dijelaskan betapa mereka harus tetap kuat. Ya, dalam pasal 2 ayat 1-10, kuatkanlah hatimu 3 kali Tuhan berbicara. Rupanya di tengah-tengah dorongan mereka membangun, ya memang tidak segampang kan bagaimana untuk kembali kepada kejayaan rumah Allah yang dibangun oleh Salomo. Berat. Dan Tuhan 3 kali mengatakan kuatkanlah hatimu. Jadi Tuhan ingin supaya mereka kuat.
Lalu yang ketiga, di saat mereka mulai menjalani, rupanya hati mereka tidak dijaga. Mereka tetap menjalani ibadah mereka. Kalau untuk konteks sekarang, memberikan persembahan, menyanyi, melayani. Namun hati mereka tidak sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara lewat mereka untuk menjaga kesucian hati. Utamakanlah kesucian hatimu. Kemudian yang keempat, saudaraku, Tuhan berbicara dengan sebuah ajakan sore hari yang kita pelajari. Betapa pentingnya kita berharap kepada Tuhan. Berharap pada sayap kedaulatannya, Tuhan yang berdaulat. Nah, menarik, pesan pertama dengan pesan yang ketiga itu punya kaitan, mengutamakan. Lalu pesan kedua dan pesan keempat itu ada motivasi untuk memberikan penguatan, memberikan pengharapan. Jadi ini sesuatu yang menarik. Apa yang coba kita pikirkan sore hari ini? Betapa indahnya ya, di tengah-tengah tantangan hidup, kesulitan ini. Kalau kita punya firman, kita punya persekutuan dengan Tuhan. Ya Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara kepada kita. Karena itu teman-teman ya mari kita berikan waktu untuk Tuhan. Misal dalam ibadah, ada waktunya kita memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan untuk apa? Supaya Tuhan dengar apa yang kita sampaikan dalam pujian. Namun ketika pendeta, ketika firman disampaikan, kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, betapa perlunya kita firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu menohok, ya, menegur, menemplah. Namun satu sisi Tuhan juga mengangkat setiap hati kita untuk tetap kuat. Nah, puji Tuhan, saudara yang saya kasih, ada 2 poin yang saya ingin bagikan dalam pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama, kita perlu pahami Tuhan itu berdaulat atas sejarah hidup manusia. Ya, Tuhan ada dalam kehidupan manusia. Tuhan itu berdaulat. Nah, saya bacakan ayat 21 dari Hagai pasal 2, ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Amin. Ini menjadi dasar poin pertama. Dari ayat 22-23 kita bisa melihat di mana Allah memiliki otoritas atas kehidupan manusia, bahkan alam semesta ini. Karena itu poin pertama, Tuhan berdaulat atas sejarah. Dalam ayat 22 dikatakan, katakanlah kepada Serubabel. Jadi Tuhan bicara lewat Hagai untuk disampaikan kepada Serubabel, bupati Yehuda. Dalam ayat 22 dikatakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Saya begitu yakin tidak ada manusia yang tidak ada seorang manusia pun yang dapat menggoncangkan langit dan mungkin bumi bisa digoncangkan, mungkin lewat bom atom apa, tapi langit dan bumi enggak mungkin. Lalu dalam ayat 23 akan menunggang balikan tata raja. Jadi yang pertama tadi alam semesta dikuasai oleh Allah, yang kedua Allah menguasai atau mengendalikan raja-raja. Lalu yang ketiga, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Jadi bagaimanapun hebatnya sebuah negara, sebuah bangsa, Tuhan akan taklukkan itu. Lalu yang keempat, akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah
masing-masing oleh pedang teman. Ini menggambarkan tentang kehebatan, kekuatan, kepintaran manusia. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala-galanya. Allah itu yang mengendalikan alam semesta ini. Bahwa raja, bangsa-bangsa dan kehebatan manusia itu ada di bawah kekuasaan Allah. Sehingga poin pertama, Tuhan berdaulat atas sejarah. Sangat menarik kalau kita membaca Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagaimanapun hebatnya raja dengan segala kekuasaannya, dengan segala kehebatannya, tidak dapat berkutik di hadapan Allah. Bahwa Allah yang pegang kendali. Digambarkan hati raja seperti batang air. Bicara hati, itu bicara kendalikan hidup ini. Dikata seperti batang air. Di tangan Allah, dialirkan kemana Allah kehendaki. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan itu berdaulat atas sejarah raja-raja. Dan ini yang coba kita pelajari. Allah memiliki otoritas. Allah memiliki kekuasaan. Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Nah saudaraku, sehingga tidak salah, tidak keliru kalau kita menjadi penyembah, pengikut Tuhan. Nanti kita akan lihat. Saudaraku, bagaimana kebesaran hati kita, kekuatan kita ketika kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Paling tidak dalam poin pertama kita belajar, Dia adalah Allah yang berdaulat, yang berotoritas, yang memiliki kuasa dan setia. Karena itu saudaraku, rencananya pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku, jadi kita belajar hari ini. Ya, tidak sia-sia kita ikuti Tuhan. Ikut manusia kita akan kecewa. Berharap kepada manusia kita akan kecewa. Ya saudaraku, karena itu jangan mengandalkan manusia dengan kehebatan. Andalkan Tuhan. Nah puji Tuhan saudaraku yang saya kasih. Nah kita coba melihat kilas balik tentang sejarah. Karena saya katakan Allah berdaulat atas sejarah. Allah memiliki kekuasaan atas kehidupan manusia. Artinya Allah ada dalam sejarah manusia. Nah kita melihat pada sekitar 608 sebelum Masehi. Untuk menggambarkan, untuk memahami konteks kita pakai ini. Tahun 608 sebelum Masehi atau before Christ, Yerusalem itu dikepung. Dikepung, Yerusalem dikalahkan oleh Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Sehingga sebagian mereka dibawa ke Babel. Dan kita membaca kitab Daniel, kita bertemu dengan SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah orang-orang pilihan yang dibuang. Lalu pada tahun 586 sampai antara 586 dengan 587 sebelum Masehi, diserang lagi yang kedua. Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Bahkan orang-orang Yerusalem itu dibuang ke Babel. Saudaraku, Yeremia 25 ayat 11 sampai 12 juga menjelaskan itu. Habakuk pasal 1 juga menjelaskan. Saya batasi ayat-ayat ini, saudara kalau ingin berminat silakan catat atau difoto boleh. Nah, saudara yang saya kasih, jadi kenapa Allah izinkan Babilonia? Sementara orang Yehuda atau Israel adalah umat pilihan Allah. Kenapa Allah izinkan bangsa yang tidak mengenal Allah? Katanya umat pilihan Allah itu ada di pihak Allah. Kenapa Allah tidak membela? Ingat, Allah mengasihi semua manusia, termasuk Allah
mengasihi manusia berdosa, tapi Allah benci dengan dosa. Ya, bangsa Israel jatuh bangun dalam dosa sehingga Allah izinkan bangsa lain, Babilonia, untuk menghajar mereka. Namun hal ini tentu membingungkan, termasuk Nabi Habakuk. Nabi Habakuk sempat mempertanyakan dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 dan seterusnya, mempertanyakan, meragukan kebaikan Allah. Di mana keadilan Allah? Kenapa Allah membiarkan ketidakadilan terjadi? Kenapa Allah mengizinkan orang-orang Kasdim, itu Babilonia, untuk menjajah Yehuda? Nabinya juga heran juga kenapa begitu. Namun setelah itu dibukakan pemahaman oleh Allah kepada Habakuk. Tetapi kita melihat ada batas Allah mengizinkan Babilonia hanya 70 tahun. 70 tahun. Berarti masih generasi pertama yang dibuang itu masih hidup. Ya. Karena umur manusia pada waktu itu lebih panjang daripada sekarang. Nah, saudara yang saya kasih, sehingga pada tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia saudara, diizinkan oleh Allah. Tadi ingat ya, Babilonia menghancurkan Yerusalem diizinkan oleh Allah. Lalu 70 tahun kemudian Allah izinkan media Persia untuk menggempur Babilonia. Dan Nebukadnezar kalah. Lalu pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Media Persia, Raja Kores, mengeluarkan dekret, sebuah keputusan pernyataan bahwa umat Israel boleh pulang. Allah menggerakkan Raja Kores. Karena ini semua saya katakan tadi, seluruh raja di bawah kendalinya Allah. Allah izinkan Raja Kores, sang penguasa, untuk umat Israel kembali. Nah, yang kembali pada waktu itu dalam pasal 2, hampir 50.000 orang. Dan orang-orang pilihan, orang-orang yang cinta akan Tuhan. Itu yang kembali. Di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua, atau disebut juga Yesua. Ya, mereka kembali, saudaraku. Nah, lalu yang kita lihat di sini, bagaimana Allah bekerja bagi umatnya. Lalu kemudian, saudaraku, yang saya kasih, saya ingin tambah sedikit keterangan. Lalu kita melihat juga bagaimana Allah tidak dibiarkan begitu saja. Lalu setelah mereka kembali, mereka membangun bait Allah. Tadi saya katakan di awal, mereka berhenti membangun, Allah tegur. Pesan tadi kita lihat. Bagaimana Allah bekerja. Lalu kita melihat kemudian, saya lompat saja ke jauh lagi. Lalu kemudian muncullah tokoh pemimpin yang luar biasa yang menggulingkan kekuasaan Persia. Yaitu Yunani. Di bawah pimpinan anak muda yang bernama Iskandar Agung atau Alexander the Great. Ya, saudara yang saya kasih, Yunani atau Greka menguasai dunia. Kekuasaannya Eropa sampai ke India. Luar biasa. Namun kita melihat kerajaan Yunani pun yang dipimpin oleh Alexander the Great juga mati. Ya, tentu dalam penguasaan Tuhan. Digantikan oleh 4 jenderal yang katanya begitu kuat. Bahkan kalau saya lihat di Google, saya coba searching ya di Google. Ya, ketika ditanya oleh calon penggantinya. Karena Alexander kita tahu dia mati muda dalam usia 32 tahun. Ya, Alexander the Great berujar begini, yang terkuat. The strongest, yang terkuat. Sebuah jawaban pendek yang bakal memecah kekaisarannya menjadi beberapa wilayah masing-masing di bawah kekuasaan 4 jenderal yang dikenal sebagai diadoki atau para pewaris atau the successors, yaitu Kasender, Ptolemy, Antigonus, dan Seleucus. Terpecah. Yang begitu kuat, yang menguasai dunia pun terpecah.
Dan kita melihat, tidak ada kekuatan manusia yang bisa bertahan lama. Dan tentu Allah ada di dalam sejarah itu. Ya, Allah tetap bekerja. Karena kita melihat juga, ya, Alkitab kita ini menggunakan perjanjian baru, menggunakan bahasa Yunani. Ada kaitan erat dengan sejarah juga. Lalu kita melihat kemudian, saudaraku, saya lompat saja. Perhatikan di sini. Bagaimana Tuhan itu mengatur waktu. Saya menyimpulkan. Bagaimana Tuhan mengatur waktu dengan begitu hebatnya. Ya. Saya katakan tadi, Allah ada dalam sejarah. Ya, Allah berdaulat atas sejarah. Allah ada dalam setiap waktu manusia. Jadi bagaimanapun situasi kondisinya, Allah kalau bekerja tidak tergantung karena situasi kondisi. Allah bisa berbuat sesuatu di luar nalar kita manusia. Dia bisa membalikkan. Itu disebut dengan mujizat. Ingat? Ketika melihat Injil Yohanes, ingat cerita? Dikenal ya, Yesus memberikan makan berapa laki-laki? Berapa laki-laki? 5.000 laki-laki. Ketika ditanya, Yesus tergerak hatinya melihat orang banyak yang mendengarkan khotbahnya di bukit. Ya kan? Lalu Yesus bertanya, ya, dengan apakah untuk kita berikan mereka makan? Filipus meragukan dengan uang 200 dinar. Andreas juga ada modal dari anak ya, dua ekor ikan dengan 5 ketul roti. Dengan apakah Tuhan ambil roti dan dia berdoa? Saya mau tanya pada saudara, mujizat kapan itu terjadi? Tolong jawab. Kapan mujizat terjadi dalam kisah ini? Halo? Anybody home? Banyak orang berpikir mujizat itu terjadi saat berdoa. Benar? Saya katakan mujizat terjadi bukan pada saat berdoa. Pada saat proses aksi iman. Yesus sudah mendoakan roti itu. Di ketika Petrus sudah mulai bagi. Cuma 5 ketul roti. Dibagi. Kok enggak habis-habis? Sampai apa? Kelebihan 12 bakul. Sampai orang kenyang makan. Jadi mujizat terjadi ketika dalam proses tindakan aksi iman saudara. Seringkali kita berdoa, kok gak ada apa-apa. Ya memang gak ada apa-apa. Tapi ketika Anda bertindak dengan iman. Di saat Anda bertindak, disitulah mujizat terjadi. Allah bisa berbuat sesuatu di luar jangkauan pikiran kita. Karena itu jangan coba-coba membatasi Allah dengan cara berpikir saudara. Adik-adik baru datang ke Semarang. Ya, yang dari Sumatera mungkin dari Jakarta. Selera Anda makan pasti akan terganggu. Taste Anda, sudah lihat kiri kanan. Kok makanan di Semarang kok manis-manis ya? Ya, puji Tuhan ya. Daerah sini sudah banyak makanan yang sudah tidak selera Jawa Tengah, aman. Dulu waktu saya masuk, kayak makan kolak. Ya, makanan khas Jawa Tengah masih tetap manis. Mari kita belajar adik-adik. Jangan melihat situasi kondisi. Allah bisa bekerja di luar apa yang kita perhitungkan. Karena Allah tidak tergantung situasi kondisi. Kita lihat silsilah dari Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita melihat kehidupan Abraham sampai dengan kehidupan Daud. Abraham sekitar 2100 sebelum Masehi, Daud sekitar 1100 sebelum Masehi, ada 14 generasi di situ. Selisih sekitar 1000 tahun. Lalu yang kedua, Daud sampai dengan pembuangan sekitar 608 sebelum Masehi. Ada 14 generasi sekitar 402 tahun. Lalu yang ketiga dari pembuangan sampai dengan Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus lahir diperkirakan ya tahun keempat sebelum Masehi. Ada 14 generasi. Selisih sekitar 604 tahun. Perbedaan selisih karena umur dari generasi atau keturunan itu berbeda.
Kita melihat sini bahwa Tuhan tidak tergantung perbedaan itu semua. Pas 14 tahun, itu yang luar biasa. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ya, biar kita belajar untuk meyakini, kalau kita yakin Allah berdaulat atas sejarah, artinya Allah ada dalam sejarah hidup saudara, belajar menyerahkan, belajar percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sejauh mana kita mempercayai Tuhan terlibat dalam hidup kita, sejauh itu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi hati-hati ketika kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Ada begitu banyak orang-orang yang tadinya begitu mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintarannya. Namun rontok akibat COVID. Ya, segala planning, perencanaan gugur. Termasuk saya yang punya program sudah setting untuk perjalanan Holy Land. Ya, sampai hari ini belum saya jalankan. Pada peserta sudah bayar semua. Batal semuanya. Itulah keterbatasan manusia. Sehingga saya berani berkata merupakan suatu ilusi. Kalau Anda dan saya bisa mengontrol situasi, apalagi masa depan Anda dan saya. Sebuah ilusi. Tapi bagi Tuhan dapat dan pasti. Nah, ini yang membuat kita besar hati. Sehingga kita tidak membatasi diri kita. Ya, kita belajar maksud membatasi Tuhan atas diri kita. Kita belajar mempercayakan kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Mari saudaraku, suara-suara sumbang begitu banyak kita dengar. Yang bisa membuat kita lemah. Berita-berita hoax juga. Bahkan maaf saudaraku, kadang-kadang rohaniwan lewat berita-berita di YouTube, entah TikTok. Yang melemahkan iman kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, yakin. Bagaimanapun hebatnya Presiden Rusia yang kadang bikin kita keder. Akibat perang sampai hari ini belum selesai. Kondisi dunia yang tidak pasti ini. Ingat, Allah ada di balik itu. Ya, Allah tidak akan mungkin berhenti bekerja. Karena Allah punya master plan untuk dunia ini. Lewat saudara dan saya. Ini harus kita yakini. Kita ada di dunia ini tidak kebetulan. Tentu Allah punya maksud dengan hadirnya Anda dan saya di dunia ini. Karena itu marilah kita belajar hari ini. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar percaya bahwa Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Entah itu kemarau 4 musim, Dia selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, karena kita yakin bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan kita. Allah berdaulat atas sejarah ini. Karena itu sebuah ajakan. Tetap teguh di bawah kedaulatannya. Nah, ini sebuah ajakan. Kalau kita punya keyakinan Allah berdaulat atas hidup saudara dan saya, ayo jangan gampang goyah. Jangan gampang lemah. Ya, jangan gampang putus asa, kecewa. Tetap teguh, kuat. Di bawah kepemimpinan Tuhan. Nah, kita lihat ayat 24. Sebagai ayat terakhir. 24. Pada waktu itu, Hagai 2 ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Menarik di sini. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Menarik saudara. Di sini Tuhan berbicara bukan bicara tentang kapasitasnya. Tadi di awal ayat 22-23 Tuhan bicara tentang
kapasitas kemampuannya. Bahwa dia adalah sang penguasa, punya otoritas atas raja-raja, atas bangsa-bangsa, atas kekuatan manusia, atas alam semesta. Sekarang Tuhan bicara secara spesifik kepada personal, individu yang bernama Zerubabel. Perhatikan pilihan Tuhan pada Zerubabel. Wow, dikatakan, aku akan mengambil engkau. Saudara, pernyataan ini tentu ada alasan. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa sampai Tuhan ngomong kepada Zerubabel? Kenapa sampai Tuhan ngomong, aku akan mengambil engkau. Hai Zerubabel bin Salatiel, engkau adalah hambaku. Jadi tersirat di sini adalah ungkapan milik. Engkau adalah milikku, aku ambil engkau. Lebih dahsyat lagi apa? Masalah kepercayaan. Akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Ini sebuah kepercayaan. Diteguhkan lagi dengan keyakinan. Engkaulah yang kupilih. Waduh, ini ada 4 poin kalau kita mohotbahkan situ. Ya, diambil, ya. Dijelaskan hakikat keberadaan sebagai hambanya Tuhan. Lalu juga diberikan kepercayaan cincin materai. Lalu dipilih. Kenapa sampai ada ungkapan seperti ini? Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi Zerubabel sebagai pemimpin dalam kondisi yang susah dan sangat susah bagi dia. Meskipun sebagai pemimpin dia tidak banyak menemukan resource, sumber daya. Bahkan dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya otoritas. Walaupun dia pemimpin, dia bupati, dia nggak punya otoritas. Kenapa? Sesungguhnya dia hanya pemimpin yang disebut dengan pemimpin boneka kerajaan Persia. Dia hanya pemimpin yang didaulat oleh kerajaan Persia. Artinya dia di bawah kendali Persia. Sehingga dia tidak punya otoritas atas tentara. Bahkan dia nggak punya kekuasaan untuk melibatkan orang-orang membangun bait Allah. Karena orang-orang yang dia pimpin adalah orang-orang yang setengah hati ikut Tuhan. Nggak sungguh-sungguh. Walaupun mereka berkorban, mereka memberikan waktu untuk berdoa secara Yahudi. Ditambah dengan latar belakang yang tidak baik, situasi politik di situ, keadaan ekonomi dan menyedihkan. Saudara bisa membayangkan Zerubabel dalam keadaan susah. Lalu Tuhan ngomong, aku ambil engkau, engkau adalah milikku, aku berikan kepercayaan padamu, aku pilih engkau. Hari ini mungkin saudara mulai mempertanyakan, kenapa kok hidupku susah seperti ini? Kenapa keadaanku seperti ini? Ayat ini pun bisa berbicara kepada saudara hari ini. Aku ambil engkau. Engkau adalah hambaku. Aku berikan cincin meterai karena aku pilih engkau. Saudaraku, kalau kita melihat siapa Zerubabel sesungguhnya. Saya tidak usah membaca ayatnya ya. Saya ingin menghargai waktu tadi pagi, saya mencoba baca ayat kok cukup panjang. Saya ingin batasi waktunya. Dalam Yeremia 22 ayat 24, kita bertemu dengan namanya Yoyakim. Yoyakim. Dan yang menarik, kalau kita melihat dalam Matius pasal 1 ayat 12-13, kita tidak menemukan nama Yoyakim, kakek dari Zerubabel. Tertulis dalam
silsilah kelahiran Yesus. Tapi yang menarik, Zerubabel ada. Pada Zerubabel bukan Raja Yehuda. Dia adalah bupati Yehuda, bupati yang menjadi antek-antek Persia. Tetap di bawah kendali karena pemimpin boneka. Dan rupanya ketika Tuhan bicara, aku ambil engkau, aku pilih engkau, engkau adalah hambaku, cincin metereh ada. Dan inilah pernyataan nubuatan untuk Zerubabel yang berujung kepada Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Saudaraku, next time saya akan kupas tentang silsilah ini. Sungguh menarik ya. Nah puji Tuhan. Jadi Zerubabel dikuatkan oleh Tuhan. Diteguhkan hatinya. Atas kedaulatan Tuhan. Untuk pilihan kepada dia. Dan berdaulat atas sejarah raja-raja. Dan penguasa-penguasa dunia. Tuhan teguhkan. Di mataku kamu bukan pemimpin boneka. Di mataku kamu adalah pribadi yang kupakai secara luar biasa. Itu yang dimaksudkan. Ini artinya apa? Tuhan mampu dan maha kuasa dalam menjalankan rencananya. Rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh kekuatan manusia. Allah yang sudah mengatur rencana, schedule sudah diatur. Dan tidak mungkin diubah. Hagai memberikan suatu argumen atau suatu kebenaran bahwa Tuhan adalah menguasai segala hal. Kalau kita memperhatikan dalam Hagai pasal 1 ayat 5, Hagai pasal 1 ayat 7, ayat 9, ayat 14, Hagai pasal 2 ayat 5, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 12, ayat 24, kita selalu bertemu Tuhan bicara, Tuhan atas Allah atas semesta alam. Jadi terjemahan literal dari kata Allah semesta alam itu adalah Tuhan adalah menguasai segala hal. Jadi kita melihat di sini istilah Allah semesta alam atau the Lord of Hosts ini menekankan betapa pentingnya konsep ini untuk kita pahami. Allah yang pegang kendali. Dia menguasai segala hal atas kehidupan manusia. Kalau kita coba pikirkan tentang jumlah bintang. Perhatikan jumlah galaksi dan bintang. Ini saya coba ya kutip di Google, sudah bisa lihat ya. Jumlah galaksi dan bintang di alam semesta yang merupakan cipta Tuhan. Sungguh mengejutkan. Rupanya bintang gak sedikit. Banyak kan? Hal ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu mampu. Untuk membuktikan Tuhan itu mampu. Dan Tuhan itu berdaulat atas semuanya. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang bisa bekerja seperti Tuhan. Pertanyaannya, berapa jumlah bintang di jagat raya ini? Dengan menggunakan galaksi Bima Sakti sebagai model kita dapat mengalihkan jumlah bintang di galaksi di mana ada planet bumi biasa dalam arti 100 miliar dengan jumlah galaksi di alam semesta 2 triliun. Jawabannya adalah angka yang sangat mencengangkan. Ada sekitar 200 miliar triliun bintang di alam semesta. Atau dengan kata lain 200 sektiliun Allah yang menciptakan begitu ajaib. Tidak heran. Ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan dari kata bara. Bara artinya sesuatu yang tidak ada. Ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan. Hanya dengan perkataan jadi. Maka jadi. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Yesus
juga sang pencipta. Kolose 1 ayat 16. Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Ini membuat kita kekeh dengan prinsip ini. Kita tidak hanya percaya bahwa Yesus itu sebagai nabi. Yesus adalah Tuhan. Sang pencipta, dia yang berdaulat, dia yang mengontrol hidup ini. Nah, saudaraku, kembali kepada istilah cincin metre. Dimasukkan nama Serubabel dalam sisilah Tuhan Yesus dalam Matius 1, 12-13. Serubabel sebagai prototip dari Yesus Kristus. Cincin metre Tuhan. Luar biasa. Ya. Saudaraku yang saya kasih, Hagai 2 ayat 24. Kalau kita teliti, tidak bisa digenapi oleh Serubabel. Walaupun ada pernyataan, ini merupakan nubuatan, prototip. Bicara tentang Yesus. Tidak bisa digenapi oleh Serubabel, tapi Serubabel memang dikuatkan oleh Tuhan. Dengan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kenapa saya katakan tidak digenapi oleh Serubabel? Karena Serubabel tidak pernah menjadi Raja Yehuda. Enggak. Walaupun diberikan cincin metre. Tapi dia tidak menjadi Raja Yehuda. Ini nubuatan. Serubabel tak pernah menjadi raja. Tapi dia termasuk dari keturunan Yesus Kristus. Jadi dari Matius pasal 1, 12, 13 ini harus dilihat bahwa Serubabel sebagai prototip dari Tuhan Yesus Kristus. Cincin metre Tuhan. Dengarkan, nanti di masa depan Yesus akan datang yang kedua kali. Sebagai raja, penguasa di atas segala raja, berdaulat atas sejarah manusia. Itu nanti. Yesus sudah datang, tapi dia akan datang kembali. Menjadi raja di atas segala raja. Memimpin dunia ini di era kerajaan milenium 1000 tahun damai. Menarik. Namun coba kita lihat pernyataan Tuhan Yesus. Bagaimana hati Tuhan terhadap Yerusalem. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dalam Matius 23 ayat 37, ini kalau lihat posisi gambar, ya di Bukit Zaitun, ya itu ada lembah Kidron di atas, kita bisa nikmati lihat Yerusalem, lihat Dome of the Rocks gitu, ya. Ya saudaraku, Yesus berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Hati Tuhan itu hati yang ingin melindungi kita. Tapi Tuhan menyatakan kesedihannya. Orang Yerusalem, Israel menolak dia, bahkan menyalibkan. Yesus menangisi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat betapa sangat menyedihkan. Ini menjadi kesedihan Allah ketika melihat sikap kita. Kita lihat gambar ini sebagai inspirasi bagi kita. Sayap induk ayam. Seperti induk ayam yang ingin anak-anaknya datang untuk bergantung, untuk berharap, untuk percaya, untuk berlindung kepadanya. Tuhan Yesus pun seperti itu. Dia sangat rindu. Dari ayat tadi kita lihat ya. Dia sangat rindu agar kita anak-anaknya, pengikut-pengikutnya untuk datang. Berlindung pada sayap kedaulatannya yang penuh anugerahnya itu. Tapi sangat disayangkan. Orang-orang Yerusalem menolak.
untuk datang pada sayap kedelatannya. Sampai Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem. Dan kita juga jujur, kita juga sama. Kita cenderung seperti orang Israel. Dan kita lari dari sayap kepandaian, ya, kebenaran kita, kehendak kita, pemikiran kita, bahkan kepercayaan diri kita sendiri. Ingat, Tuhan adalah Raja dan berdaulat atas sejarah manusia. Yang akhirnya bisa membuat kita hancur, kita frustasi, kita kecewa, kita putus asa, bahkan berantakan kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh orang Yerusalem. Tangisan Yesus terhadap Yerusalem, tangisan yang sangat menyayat hati sebenarnya. Karena itu juga bicara tentang apa yang akan terjadi nantinya. Ya, Israel, Yerusalem hancur. Pada tahun 70 Masehi. Apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 2. Dalam Markus 13 ayat 2. Seluruh gedung bait Allah yang megah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Jalan penuh dengan darah manusia. Banyak orang disalibkan. Dan itu terjadi. Hancur. Karena mereka lebih mengandalkan kekuatan. Kalau toh mereka menonjolkan agama mereka. Mereka hanya menunjukkan, saudaraku, menunjukkan apa, saudara? Kehidupan agama yang bersifat lahiriah. Namun sesungguhnya nilai hidup sebagai orang beragama tidak ada dalam diri mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar di sini, betapa menyedihkan. Bagaimana Allah bekerja sesungguhnya dalam kehidupan mereka. Namun mereka hancur. Jalur makanan dan air ke Yerusalem diputus sebelum Yerusalem diserbu. Bait Allah belum dapat dibangun kembali sampai sekarang. Sampai dibangun kembali di masa depan sesuai dengan nubuatan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Allah ingin kita ada dalam kepak sayapnya. Sebagai anak-anak ayam ini berlindung di bawah kepak sayap ibunya. Namun begitu banyak anak-anak Tuhan juga ingin lari dari Tuhan. Ini sebuah ajakan, saudaraku, jangan lepaskan Tuhan. Tetap teguh di bawah kedelatannya. Jangan andalkan kekuatan dan kehebatanmu. Bahwa segala kehebatan manusia terbatas. Sudah saya katakan di awal tadi. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang menguasai kekuasaan manusia. Kehebatan manusia. Kepintaran manusia. Tapi manusia seringkali tidak sadar. Kita belajar dari Yerusalem. Hancur. Allah sedianya ingin memberikan tempat khusus bagi mereka. Umat pilihannya. Tapi mereka menolak. Bahkan menyalibkan Yesus. Tapi nanti kita lihat. Bait Allah itu akan dibangun. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Kita menemukan. Bait Allah akan dibangun. Dan di dalam bait Allah itu mereka akan satu sosok pribadi akan muncul dan berkata, akulah Allah. Akulah Allah. Akulah yang layak disembah. Inilah pribadi antikristus yang akan duduk dalam bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dalam sejarah tidak pernah ada raja, tidak pernah ada jenderal yang datang ke bait Allah sebelumnya minta disembah sebagai Tuhan. Berarti bait Allah akan dibangun nanti. Kapan? Kita belum tahu. Yang pasti Institut Temple yang dibangun oleh kelompok
ultra ortodok Israel akan tetap dibangun. Bait Allah memang tinggal reruntuhan. Tinggal reruntuhan. Dan di atas reruntuhan ada tempat yang sedang dipakai oleh saudara-saudara kita dari agama lain. Saudaraku, tapi itu akan dibangun. Nah, gambar ini kebetulan saya foto, Pak Agus juga sempat ikut bersama-sama melihat. Inilah marketnya, gambar yang diperbarui. Mereka tetap punya prinsip akan dibangun. Nah, sinyalnya apa? Kalau itu sudah dibangun, berarti ada satu tokoh yang akan muncul nanti. Dari dalam bait Allah itu berkata, akulah Mesias yang kalian tunggu. Yang tidak lain adalah Antikristus. Sekarang kita melihat Israel masih dicap, ya, dikutuk-kutuk, dibenci. Sehingga jalur diplomatik banyak enggak dibuka. Tapi dengarkan, dunia Arab sudah semakin terbuka. Uni Emirat tahun lalu sudah membuka diri. Jadi kalau kita terbang dari Abu Dhabi atau dari Dubai ke Tel Aviv sudah langsung pulang pergi. Dulu enggak bisa, enggak boleh. Tidak ada jalur diplomatiknya. Berapa bulan yang lalu Arab Saudi sudah membuka hubungan juga. Berarti sinyal itu akan ada. Secara politik, secara sosial, ini mission impossible, misi yang gak masuk di akal. Karena harus meruntuhkan gedung yang di atas. Karena orang Israel punya keyakinan hanya di tempat itu, gak mungkin bangun bait Allah di tempat yang lain. Karena tempat itu tempat yang bersejarah. Kita berpikir akan terjadi perang. Enggak. Israel di awal masa Antikristus akan dipuja-puja. Akan diterima oleh bangsa-bangsa. Dan sekarang kita melihat arah ke sana sudah kita lihat. Sudah ada pendekatan-pendekatan. Tinggal tuh waktunya. Kita nggak tahu kapan. Kalau ini sampai sudah gelagat ini ada, Anda siap-siap. Kita tidak akan masuk ke masa Antikris. Nggak usah lihat bait Allah dibangun itu. Kita akan diangkat dulu. Diselamatkan oleh Tuhan. Semua orang percaya diangkat dulu. Yang tertinggal di bawah kendali Antikris nantinya. Karena itu mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Tetap kuat teguh di bawah kedaulatannya. Karena Allah sang penguasa yang mengatur waktu. Dia ada dalam waktu kita. Jangan geserkan Tuhan dari hidup saudara. Tempatkan Tuhan yang terutama. Jangan abaikan Tuhan. Implikasi sederhana. Anda yang masih single hari ini, enggak usah kecil hati kalau belum mendapatkan pasangan. Tetaplah bangun kehidupan rohani yang baik. Kalau Tuhan kehendaki engkau menikah, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Kalau engkau sedang bergumul untuk pekerjaan, jangan kompromi. Belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir saudara. Berpikir saudara, ya, belajar mempercayakan Tuhan yang bisa bekerja di luar jangkauan pikiran saudara dan saya. Hari ini kita mau berkata bersama-sama, lingkupi aku Tuhan. Sehingga kita bisa berkata di saat badai datang, kita belajar bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.